Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terlebih lagi, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menjalankan saum Ramadan pada kesempatan tahun ini, di mana pada tahun-tahun sebelumnya kita masih belum diberikan kesempatan untuk menjalankan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Tahun ini alhamdulillah, walaupun pandemi masih ada di sekitar kita, kita sudah diperkenankan untuk melaksanakan aktivitas tarawih berjamaah di musola, di masjid, dan lain sebagainya. Shalawat dan salam Allah semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah yang luar biasa. Bahwa ketahuilah kaum muslimin bahwa tidak ada umat yang dimuliakan melebihi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan pemimpin yang terhebat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi kitab yang terhebat pula, yakni Al-Qur'anul Karim. Kita diberikan bulan yang terhebat, yakni bulan Ramadan. Kita diberi hari yang terhebat, yakni hari Jumat. Kita diberi malam yang terhebat, yakni malam Lailatul Qadar. Sungguh luar biasa Allah menganugerahkan kepada kita hal-hal yang demikian, sehingga kita dianugerahkan sebagai kuntum khairu ummah, umat yang terbaik. Maka sudah sepantasnya lah kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik pula. Kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan. Mudah-mudahan Ramadan ini juga menjadi Ramadan yang terbaik. Inilah yang mestinya menjadi target dan tujuan serta impian setiap umat, bahwa setiap kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati indahnya Ramadan, menjadikan Ramadan yang terbaik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa kita diberikan anugerah Al-Quran yang luar biasa, yang menjadi hudan, menjadi petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yakni di dalam Ramadan ada yang namanya nuzulul Quran, yakni malam turunnya Al-Quran yang lazim diperingati pada malam 17 Ramadan. Sehingga Ramadan ini juga dikatakan sebagai syahrul Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus ini menjadi karunia terbesar bagi umat manusia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah,
Al-Quran turun pada bulan Ramadan, yakni turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau ke bumi secara bertahap selama 23 tahun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan perkembangan atau dengan asbabun nuzul yang berbeda-beda. Dan luar biasa, Al-Quran sampai sekarang masih aktual, masih relevan sesuai dengan perkembangan zaman kapanpun. Inilah keistimewaan dan kehebatan Al-Quran. Dan Al-Quran juga banyak sekali membuktikan fenomena-fenomena yang luar biasa. Ada sebuah kisah dahulu di Amerika, ada sebuah rumah sakit yang konon dulu ada 2 orang ibu yang melahirkan hampir bersamaan. Satu ibu melahirkan jabang bayi laki-laki dan satu ibu melahirkan jabang bayi perempuan. Qadarullah, suster lupa memberikan identitas mana bayi milik si A dan mana bayi milik si B. Maka terjadilah sebuah kericuhan karena kealpaan dari suster untuk menandai identitas ibu itu. Maka disitulah terjadi perdebatan. Berdapatlah maka ada seorang dokter spesialis kandungan, seorang muslim lulusan dari Mesir. Kemudian dokter yang non muslim itu menantang pada dokter yang muslim itu, "Wahai dokter muslim, konon Al-Quran adalah mampu menjawab segala problematika. Ini ada kasus seperti ini. Coba apakah bisa teruji, bisa menjawab persoalan-persoalan seperti ini?" Maka dokter tersebut meminta waktu untuk berkonsultasi kepada Syekh Al-Azhar di Kairo untuk menjawab persoalan ini. Maka kemudian Syekh itu memberikan jawaban melalui Al-Quran, yakni yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Cuplikan ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain yang berarti anak laki-laki mempunyai 2 kali bagian dari perempuan menjadi kunci jawaban pertanyaan tersebut. Dokter kandungan dari Mesir itu bisa memahami dari jawaban Syekh tadi. Kemudian dokter itu mengambil inisiatif untuk memerintahkan mengambil susu dari kedua ibu yang melahirkan tadi. Setelah diadakan penyedotan air susu ibu terhadap 2 ibu tadi, ternyata hasilnya berbeda. Susu ibu yang satu volumenya 2 kali lipat dari susu ibu yang lain. Kandungan protein, karbohidrat, vitamin dan lain-lain 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan ibu bayi yang satu. Dokter satu ini kemudian mengambil kesimpulan bahwa volume kandungan yang lebih banyak susunya, kemudian kandungan vitaminnya itulah adalah ibu dari bayi laki-laki. Melihat jawaban itu, maka kemudian dokter yang non-muslim itu spontan masuk Islam dan mengakui akan keunggulan Al-Quran yang mampu menjawab problematika umat yang luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Al-Quran ternyata memang mampu membuktikan berbagai persoalan-persoalan dan juga menjadi sifat. Dan yang terpenting lagi adalah Al-Quran akan memberi syafaat kepada hambanya. As-sawm wal Quran yasfa'ani lil 'abdi. Ini justru poin yang sangat penting. Puasa
kemudian Al-Quran akan menolong kita kelak, akan memberikan syafaat kepada kita. Inilah pentingnya kita dalam bulan Ramadan ini, apalagi dalam momentum nuzul Quran, yakni memperbanyak tadarus Al-Quranul Karim. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan, yakni talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wasyamu Ramadan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Quran itu, surga itu merindukan kepada 4 golongan. Siapa yang dirindukan oleh surga? Ya, yang pertama adalah orang yang talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Subhanallah, kita dirindukan oleh orang tua saja sudah senang, apalagi dirindukan oleh surga. Maka inilah saatnya momentum di bulan Ramadan kita untuk membaca Al-Quran, memperbanyak tadarus dan lain sebagainya. Kemudian wahafidil lisan, yakni yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memelihara lisan. Ini juga menjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Qadarullah, kita berada dalam Ramadan dalam suasana pandemi, di mana salah satu anjuran pemerintah, anjuran kesehatan untuk menjaga protokol kesehatan dengan menutup mulut kita, menutup hidung kita, yakni dengan masker. Ini juga menjadi isyarat bahwa kita untuk memperbanyak menutup mulut kita agar kita tidak suka mengumbar hal-hal yang tidak baik, suka ghibah, memperbincangkan orang lain, membuka aib orang lain dan lain sebagainya. Maka ada momentum yang sangat relevan. Saat ini kita dalam suasana pandemi, diminta untuk senantiasa menegakkan protokol kesehatan dengan memakai masker. Adalah relevan bagaimana kita untuk memperbanyak berzikir, bertasbih, berintrospeksi, muhasabah diri daripada menggunjing atau ghibah dan lain sebagainya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang selanjutnya adalah mut'imil ji'an, yakni orang yang dirindukan surga adalah orang yang memberikan sedekah makanan kepada orang lain, apalagi orang yang berpuasa. Dan insya Allah kita akan memperoleh fadilah yang luar biasa. Maka berlomba-lombalah banyak sekali orang-orang yang sedekah, memberikan takjil berbuka puasa dan lain sebagainya, karena fadilahnya luar biasa. Kita akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa itu, dan tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Kemudian as-sa'imina fi syahrir Ramadan, yakni yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan puasa Ramadan ini adalah puasa yang terbaik bagi kita, dan mudah-mudahan kita akan dapat mengambil hikmahnya, yakni kita tidak hanya puasa secara badaniah saja, secara fisik saja, tapi puasa lahir dan batin, baik fisik maupun rohani. Menjaga dari makan dan minum di siang hari, kemudian kita tidak berhubungan badan dengan istri atau suami di siang hari, tapi itu kita juga berpuasa rohani kita, batin kita fokuskan hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu meningkatkan kualitas puasa kita. Dan yang terpenting adalah puasa akan membawa efek menjadi bekal 11 bulan yang akan datang. Dan mudah-mudahan tahun ini nuzulul Quran, kemudian Lailatul Qadar, kita akan bisa gapai dengan sebaik-baiknya, dan terutama akan membawa keselamatan, keberkahan kita di dunia wa dunya wal akhirah.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.